Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah memberikan suatu kenikmatan untuk bisa bertukar pikiran, berdialog, berdiskusi. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menghidupkan karakter tokoh cerita. Jadi di antara kalian yang suka nulis mungkin pernah bertanya-tanya bagaimana cara menghidupkan karakter dalam novel kita gitu. Jadi itu sangat mudah sih jika kita ada keinginan apa saja, dan cara-caranya itu bisa kita pelajari dan bisa menilai dengan sendirinya gitu kekuatan dari karakter yang kita buat. Jadi apa dari dialog atau gimana bisa karakter itu bisa terasa hidup gitu. Jadi itu ada beberapa cara yang mungkin bisa kalian lakukan, bisa kalian laksanakan, bisa kalian tuangkan dalam ide pokok kalian. Dan langsung kita bahas, mungkin karakter atau tokoh yang merupakan unsur utama dalam sebuah cerita itu banyak yang bilang karakter itu menentukan plot, bukan sebaliknya gitu. Pendapat ini ya benar gitu. Suatu novel itu memiliki plot yang karena adanya tokoh utama yang khas gitu. Kalau tokohnya itu dapat diganti dan kemungkinan besar plot itu akan berubah gitu. Dan banyak cerita yang dimulai dari kemunculan tokoh yang bukan plot, bukan tema, dan ini sama sekali nggak aneh gitu. Tokoh yang kuat itu bakal menciptakan plot yang menarik. Banyak hal sih plot cerita yang mungkin bisa menarik dalam suatu karangan kita. Beberapa penulis itu bahkan mengatakan penokohan itu suka jalan sendiri. Kadang kita sebagai penulis itu tidak kuasa untuk membendung kemauan si tokoh. Ya ini mungkin sulit dipahami tanpa ada pembenaran, tapi maksudnya sih tokoh itu punya keistimewaan dan juga keterbatasan yang tidak bisa ditawar oleh penulis. Jadi kesannya itu penulis dibatasi oleh tokoh ciptaannya sendiri. Misal penulis itu seperti Superman, Superman yang rasanya itu tidak mungkin membuat cerita di mana Superman itu nongkrong di bar-bar atau merokok gitu. Jadi kalian ya bisa mendeskripsikan karakter Superman itu gitu, atau minuman-minuman godain cewek, ya kenapa masih tanya gitu. Superman itu ya kita bicarakan bahwa pahlawan teladan, idola kita bersama gitu. Jadi banyak sih pembelajaran yang harus kita pelajari gitu. Karakter untuk menghidupkan suatu cerita yang pertama mungkin kuat dan juga jelas. Jadi menurut Donna, editor dari GPU, di mana ia mengatakan tokoh yang kuat itu adalah tokoh yang membuat pembaca itu langsung dikenal dengan mereka. Donna itu berpendapat tokoh yang kuat itu memiliki gambaran fisik dan juga karakter yang jelas, dan akan disetujui oleh Donna. Dan Superman yang atau Shinchan atau Donald Bebe itu ya contoh karakter yang kuat gitu. Mereka itu unik dan mudah dikenal. Nah, rasanya itu kalau suatu hari kalian pakai baju dengan simbol S atau jubah merah tapi ngupil di depan umum, nah kalian dibilang itu bukan Superman atau Superman atau siapa itu gue kenal sih, gak gitu. Soalnya kalian itu tahu Superman itu seperti apa gitu pribadinya. Nah, yang kedua itu memiliki detail. Detail itu membuat karakter hidup dalam film kayak Vanilla gitu. Vanilla SKY atau tokoh yang hanya muncul dalam mimpi. Itu tokoh ya berusaha meyakinkan bahwa ini nyata gitu. Ya bilang aku benar-benar ada, aku punya 2 anak perempuan gitu. Ya memang selalu bercerita bahwa punya kebiasaan makan makanan malam dengan 2 putrinya yang tiap hari Rabu. Nah, itu secara detail itu membuat terasa nyata gitu. Tapi ketika ditanya siapa nama anakmu, dan dia tidak bisa menjawab dengan gugurlah keyakinan dalam diri
mereka gitu, tokoh yang nyata itu. Nah, ini sebuah contoh bahwa orang hidup yang nyata itu memiliki detail nama, hobi, rutinitas, penyakit, kebiasaan buruk atau makanan kesukaan. Nah, begitu pula kalian ingin menghidupkan karakter novel. Nah, ungkapan detail-detail kecil yang relevan itu ya ingat ya, yang relevan gitu. Secara fisik ya kalian mungkin bisa menyebutkan si tokoh itu punya tai lalat atau tai lalat di atas bibir, atau cerewet gitu, atau setengah mati, atau tokohnya itu punya kebiasaan berkedip yang terlalu sering gitu, alergi terhadap tomat, atau benci pada anjing, atau memiliki kata favorit gitu. Ya banyak sekali sih yang menggambarkan gitu. Nah, yang ketiga itu konsisten, dimana tokoh itu memakai kata gue, dan jadi kesehariannya itu, maka di sepanjang novel itu ya supaya menggunakan kata gue itu terus secara terus menerus, kecuali dalam konteks tertentu gitu, dalam memang aktivis lingkungan hidup itu yang fanatik gitu. Jangan buat cerita itu jalan-jalan dengan jaket dari kulit macan, atau kalau ia alergi gandum ya jangan bikin adegan yang ia makan pizza atau gak kenapa-napa gitu. Jadi banyak sih pola ceritanya. Nah, yang keempat itu harus logis secara psikologis gitu. Jadi semua sifat, pemikiran, ucapan dan juga perbuatan itu harus cocok, harus logis gitu. Kadang sulit karena kita bukan si tokoh. Misalnya kalian menggambarkan seorang anak yang berusia 5 tahun yang menghadapi perceraian orang tua. Nah, kalian itu harus tahu gimana sih pemikiran anak 5 tahun itu. Jangan sampai kalian berdialog seperti terucap dari si tokoh gitu. Mama dan papa bercerai, pengadilan memutuskan hak perwakilan jatuh ke tangan mama. Jadi deh, sekarang aku tinggal bersama mama. Wah, ini akan terdengar terlalu canggih untuk anak usia 5 tahun gitu. Ya bisa-bisa ya biasa-biasa saja, tapi anak 5 tahun itu mungkin bahkan nggak tahu gitu bahwa itu perceraian. Mungkin ia hanya bilang kalau papa dan mama pisah rumah gitu, atau tidak tinggal bersama lagi gitu. Nah, yang kelima itu nyata. Nyata di sini ya bukan berarti kalian itu nggak boleh menciptakan tokoh yang imajinatif gitu, seperti Spiderman atau Harry Potter gitu. Nyata di sini ya korelasi gitu antara tokoh dengan kehidupan pembacanya. Nah, Harry Potter atau bisa jatuh cinta gitu. Harry Potter bisa marah, Spiderman juga bisa patah hati, cemburu. Ini akan membuat pembaca itu bisa merefleksikan kehidupannya dengan si tokoh. Nah, gak heran kan nanti akan pembaca yang bilang itu kok si A dalam novel itu gue banget sih gitu. Jadi merasakan apa yang di cerita tersebut. Nah, yang keenam itu mengalami perubahan, di mana khusus untuk tokoh utama, tokoh ini harus mengalami suatu plot yang akhirnya itu bisa memberi perubahan pada dirinya gitu. Perubahan itu ya berarti baik dalam dan jadi jahat gitu, atau dari buruk rupa jadi cantik. Perubahan ini ya bisa berupa apapun gitu, merupakan dampak yang serangkaian plot yang dialami. Misalnya naik kelas karena time frame ceritanya itu 1 tahun, pria idaman, atau jadi psikopat gitu, atau menjawab pertanyaan dari Marley gitu. Apakah dialog itu bisa membuat karakter itu hidup? Nah, jelas dong, dialog itu menggambarkan karakter dan juga bisa dikombinasikan dengan pas gitu. Dialog itu membuat karakter lebih kuat dan sebaliknya. Ya, buah pikiran dan juga kemauan itu juga sifat-sifat karakter yang bisa diungkapkan melalui dialog. Itu bisa karakter lucu atau dialog yang lucu atau membuat kelucuan si karakter menjadi lebih kayak terampil gitu. Bila karakter itu orang Sunda ya sedikit kosakatanya itu dialek Sunda dalam dialog, ya akan membuat tokoh itu terasa lebih nyata gitu. Nah, komponen utamanya itu yang menjadi cerita hidup itu perbaikan dari sisi kosakata, kaidah berbahasa. Itu ada hal-hal yang penting diperhatikan agar cerita itu menjadi hidup. Jadi yang pertama itu tujuan tokoh utama. Jadi tidak ada tujuan yang spesifik yang ingin dicapai, ingin dicapai oleh tokoh utama yang membuat si tokoh itu jadi tidak memiliki aksi kayak keputusan atau tindakan dalam cerita gitu. Nah, setiap lebih buruk lagi ya karakter si tokoh pun jadi tidak konsisten. Contohnya ya dalam narasi yang disebutkan bahwa Anjani memiliki sifat pelin-pelan, tetapi ada adegan yang menyajikan beberapa hal yang cepat atau penuh percaya diri. Anjani itu menentukan keputusan sulit. Tentu ini akan membingungkan bagi pembaca gitu. Jadi yang kedua itu ciptakan tokoh yang manusiawi gitu. Sebagai penulis ya kadang tidak bisa menolak godaan untuk menghadirkan tokoh utama yang sempurna
sempurna dan segala hal, cantik, kaya, populer, baik hatinya, pokoknya tanpa celah gitu sama sekali, dan itu baik gitu. Nah sayangnya ini justru menjadi cerita yang tidak membumi. Jadi bahkan kelewat gitu, mengada-ngada. Nah salah satu unsur yang membuat cerita terasa hidup itu ya keseimbangan. Ternyata soal kekuatan dan juga kelemahan para tokohnya itu yang disajikan secara proporsional. Nah yang ketiga itu peran antagonis yang berarti, dimana cerita itu menjadi lebih bermakna dan hidup. Nah seketika tokoh utama itu berhadapan dengan antagonis yang kayak sepadan gitu, dan ini dihadirkan lawan yang membuat kehidupan tokoh utama itu jungkir balik atau terkuras energinya yang baik dan sisi fisik maupun emosinya. Jadi kemenangan tokoh utama ini sangat sudah berhasil mengalahkan si antagonis yang layaknya itu dirayakan. Nah yang keempat itu hadirkan konflik, di mana konflik yang baik di dalam diri tokoh itu secara internal maupun dengan tokoh eksternal itu menjadikan perjalanan tokoh itu layaknya seperti kisah manusia. Dan kayaknya kita itu antara emosi pembaca ke cerita itu agar mampu merasakan apa yang tokoh itu rasakan. Jadi caranya itu munculkan konflik yang menghambat perjuangan tokoh utama dalam mencapai tujuan gitu. Nah yang kelima itu penggunaan diksi, di mana diksi itu merupakan pilihan kata dengan arti fungsi tepat yang mampu memberikan kesan tertentu dari gagasan yang ingin kita sampaikan. Jadi penggunaan diksi itu karya fiksi yang menjadikan cerita tidak lagi datar. Jadi satu hal yang harus diperhatikan itu jangan sampai kita menggunakan diksi secara ngawur untuk mendapatkan rangkaian yang klimaks atau kalimat yang indah, bahkan terdengar puitis gitu. Nah yang keenam itu riset untuk memadai, di mana pada akhirnya itu sebuah karya fiksi itu menjadi hidup jika disokong dari fakta dan juga detail yang melebur dalam ceritanya. Dalam banyak kesempatan itu kita tidak perlu menyuguhkan hasil riset yang mentah-mentah gitu, melainkan fakta dari riset tersebut gitu sebagai bagian dari latar atau karakterisasi dan percakapan atau tentunya narasi secara cerita itu sendiri. Nah cerita itu akan semakin hidup, semakin mengilap gitu jika terus diproses, diperbaiki. Jadi menghidupkan cerita itu bukan proses sekali jadi gitu, bukan revisi berkali-kali, atau akhirnya cerita tersebut menjadi bernyawa gitu atau mampu menguras emosi dari pembacanya. Jadi yang terpenting kalian harus menentukan cara bagaimana menumbuhkan emosi dari pembaca. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau banyak kekurangan. Mohon maaf karena saya masih proses belajar, tahap belajar. Dan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas undangannya, terima kasih atas kepercayaannya telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.